Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just Ansor. Jumpa sahabat Ansor. Kita kali ini kedatangan sahabat kita. Kalau bisa saya sebut ini merupakan sahabat presiden kita. Ampun. Sahabat presiden, sahabat aktivis dan sahabat akademisinya Ansor Krejengan. Waduh. Ngeri. Jadi sekarang ini ya sahabat-sahabat, sahabat Ansor Krejengan itu kader-kader Ansor Krejengan rata-rata dipenuhi oleh sahabat-sahabat kita yang masih muda dan yang masih bergelut di dunia kampus utamanya ya, dunia kampus. Meskipun banyak organisasi yang sahabat-sahabat ikuti, termasuk sahabat kita yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini, beliau masih bisa menyempatkan diri untuk berkhidmat di gerakan pemuda Ansor. Kata temanya kalau di Harla itu kan berkhidmat tanpa batas. Berarti nggak ada sekat, nggak ada batas. Meskipun aktivitas banyak di luar, tetapi masih bisa ikut berkhidmat di gerakan pemuda Ansor. Wah, khususnya ini sahabat kita yang satu ini masih di ranting ya, ketua pimpinan ranting Desa Opo-Opo 1. Inilah sahabat Ilyasin. Ya, sahabat Ilyasin, seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, kita tidak akan mendatangkan sahabat-sahabat yang tidak menginspirasi kita. Kita hanya mendatangkan sahabat-sahabat yang menginspirasi untuk kader-kader Ansor, untuk kader-kader gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Krejengan khususnya, dan yang lebih umum di gerakan pemuda Ansor seluruh Indonesia. Waduh, ini merupakan presiden sehat ya sahabat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ih, jangan lemes gitu sahabat. Jangan lemes, harus semangat. Ini ada sedikit gemetaran. Kenapa? Kenapa? Ya, satu sisi masih belum pernah duduk seperti ini, diskusi seperti ini masih belum pernah. Ini pertama kali dalam hidup saya. Panggilan Ansor untuk mengisi podcast pada hari ini. Iya, karena kan ini podcast ini kan project kita akhir-akhir ini memang. Iya. Jadi ya harus siap ketika dipanggil oleh pimpinan. Siap pimpinan. Siap. Gitu. Siap. Kan sudah masa grogi cuman kayak gitu kan. Kan pres kan ya? Ya. Pres. Pak Pres. Bismillah. Presiden mahasiswa Universitas Islam ya, Unza. Ya, Universitas Islam, ada Islamnya ya? Islam. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Gimana di ranting? Aman? Pertama, jujur ya, dari awal saya tadi sampai di kantor MWC NU Krejengan, nih di jalan sudah memikirkan nanti seperti apa jawaban yang akan saya berikan ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, setelah duduk di sini ternyata kok kayak sama seperti ujian skripsi. Karena ini memang kita tidak menyediakan clue memang. Iya. Tidak ada pertanyaan, nggak ada. Kita ngalir saja. Karena kata saya masih ingat diskusi santai aja. Diskusi santai. Saya masih ingat kemarin itu ketika melihat salah satu story WA dari sahabat kita. Ada salah satu story WA itu mengatakan, ya nge-share podcast ini di storynya, bilang percakapan sehari-hari yang direkam katanya. Jadi nggak usah serius, santai aja. Kegiatan sehari-hari apa sahabat? Untuk kegiatan sehari-hari masih aktif sebagai mahasiswa, tanggung jawab di kampus. Ya seperti hal yang sudah dikatakan tadi sebagai presiden mahasiswa. Ini kalau bagi saya pribadi bukan sebuah kebanggaan, Coba. tapi amanah yang bisa dikatakan kalau kata orang-orang yang
apa ya istilahnya ya, menganggap hal ini itu sebuah hal ya bisa dikatakan cobaan lah. Cobaan, ya. Cobaan. Iya kan? Tapi mau gimana, kita kan masih dalam keadaan proses, ya mau tidak mau kita harus mampu untuk menyelesaikan ketika ada permasalahan atau seperti apapun. Dari tahun berapa itu? Bulan-bulan, kalau tahun kan pasti setahun kan kalau Iya. presiden kan. Bulan berapa kemarin? Pemilihan kemarin dilaksanakan di bulan Agustus, kemudian memulai masa jabatan itu di bulan Oktober. Pelantikan di bulan Oktober. Oh, sebentar lagi masa hikmatnya selesai ya, masa hikmatnya ya. Insya Allah SK berakhir di bulan Juni Maret, 2020. Juni. Oh, iya. 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi ya. Sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan. Terkait masalah kegiatan ya alhamdulillah lumayan lah, bisa dikatakan lumayan lah terkait masalah kegiatan-kegiatan untuk pengembangan mahasiswa ya, karena memang posisi dari apa ya istilahnya ya, struktural yang memang untuk ditekankan dari pengembangan kami serahkan ke bawah struktural Bidang masing-masing. di bidang masing-masing, dan juga untuk pengembangan mahasiswa lebih khususnya kami serahkan kepada, kalau di luar itu bisa dikatakan Himapro, tapi di kampus itu HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi nyambung gitu, harusnya nyambung memang kegiatan-kegiatan itu ya. Iya. Menarik ini, di kampus kan banyak kegiatan, kemudian banyak aktivitas juga. Iya kan ya. Ya. Lain masih tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau sepengalaman saya itu kuliah ya sahabat-sahabat semua. Saya itu kuliah 6 tahun lah kurang lebih 6 tahun. Jadi nggak balance itu. Bohong sahabat. Iya sahabat, serius. Saya itu nggak balance sebenarnya, nggak imbang antara kegiatan di kuliah, kemudian kegiatan-kegiatan akademis di kampus, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Itu saya tidak bisa mengimbangkan itu, sehingga akhirnya ya banyak juga, bukan hanya saya, kawan-kawan sahabat-sahabat saya juga banyak ya. Bahkan ada yang lebih 7 tahun gitu, 8 tahun pas gitu. Sudah ada itu. Ada yang 9 tahun dengan cuti 2 kali gitu kan. Itu nggak bisa ngimbangkan itu. Nah, mungkin sahabat Ilyasin ini ada tips sendiri. Ya, sekarang masih semester berapa, sahabat? Untuk sekarang ini semester akhir, semester 7, 8. 8 ya. Semester 8. Dan sudah garap. Sudah. Alhamdulillah lah, sudah dikatakan seperti itu. Sudah ya. Oh, berarti kan menarik ini. Ya. Bismillah. Iya, di sela-sela kesibukan mengatur organisasi, kemudian mengatur ini gini, sahabat. Nah, harus gini. Kan ada di samping sini. Siap. Di sela-sela mengatur organisasi, kan juga kalau presiden itu kan ketua lah, mengatur banyak orang juga di bawah-bawahnya. Kemudian mengatur waktu untuk mengerjakan tugas, untuk masuk kelas, kemudian masih aktif di pimpinan ranting kan, masih ngurusi pemuda di desa itu. Itu gimana menjalankan ini, kemudian tipsnya atau punya prinsip gimana di sahabat Ilyasin? Ya, bicara terkait masalah itu, saya tidak bisa apa-apa tanpa mereka. Mereka siapa? Ya, dari segala sektor yang telah mendukung saya, kemudian yang ikut dalam struktural. Tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Tanpa mereka apa? Tanpa doi? Wih, tanpa dia. Tanpa dia. Juga merupakan semangat doi. Sudah ada yang punya ini sahabat, jangan diotak-atik ini sudah ini Ampun, ya. Ampun, ini wah saksi sejarah ini podcast ini. Jangan sampai Bismillah. dukungan di semua pihak itu Ya. berpengaruh ya. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi tanpa ada dukungan dari teman-teman, tanpa dukungan dari saudara, Tua gitu juga. dari ketua PAC utamanya, saya sendiri tidak mampu untuk menjalankan organisasi yang secara lah untuk saat ini saya geluti dua-duanya. Iya. Menjadi kepemimpinan di dua-duanya.
Ya makanya kami di sini terus berusaha bagaimana mampu untuk mensinergikan baik dari keanggotaan maupun pengurus. Ya, ini bisalah kita calon-calon pemimpin Ansor Krejingan. Calon-calon bibit-bibit karena bibit-bibit yang berpotensi seperti sahabat-sahabat kita, utamanya sahabat saya yang ada di depan ini memang harus terus dirangkul dan ya tidak boleh disia-siakan, memang tidak boleh disia-siakan karena kan baru ini kita banyak kader yang dari sisi akademisi, satunya sahabat Ilyasin ini. Nah kemudian kalau di pimpinan ranting sendiri kan ini klasik sebenarnya ya, pertanyaan klasik sebenarnya yang harus ditanyakan kepada Ini pertanyaan klasik yang menyentuh hati seorang aktivis ya, seorang aktivis. Ya. Nah, untuk menyikapi semua kegiatan ya kan banyak itu. Nah, ketika ada benturan kegiatan, berbenturan, mana yang harus dipilih? Ya. Terkait masalah pembenturan kegiatan ya pastinya ada lah, Banyak malah yang terjadi ketika ada pembenturan. Ya mau tidak mau kita harus mampu untuk memilih yang lebih urgent, manakah kita harus duduki. Ya ketika kita selagi mampu untuk hadir di keduanya, kita usahakan untuk hadir. Itu saja. Itu ya. Ya. Kalau semuanya urgent dua-duanya, nah gimana itu? Ya kembali ke awal tadi, kita harus mampu untuk mensinergikan kepengurusan. Gimana dari kepengurusan itu ya kita meminta seperti ini, ya mereka bisa untuk melaksanakan ini, harus bisa mewakilkan, apalagi ada wakil ya, wakil pres, wakil cewek wakilnya, cowok. Oh cowok, kirain cewek. Kalau cewek biasanya kan. Nah proses organisasinya sebenarnya kalau saya bisa katakan sahabat Ilyasin ini juga seorang organisatoris karena sudah menggeluti di beberapa bidang organisasi. Kalau boleh tahu sejarah organisasi seorang Ilyasin ini dimulai dari apa? Apakah dari OSIS, apakah dari ketua kelas misalnya atau dari apa, gimana? Ya bicara terkait masalah saya sosok organisatoris tidak bisa dikatakan seperti itu. Bisa karena bergabung di beberapa organisasi dan itu sukses semua gitu. Kalau bicara terkait masalah gabung di segala lini organisasi masih belum sih menurut saya, setidaknya lebih dari satu lah. Ya misalnya ya untuk awal proses saya ya tidak ada keinginan untuk aktif di segala lini organisasi yang ada di dalam diri saya. Ya hanya mampu untuk intinya apa ya, saya ingin berproses. Toh nanti hasilnya seperti apa ya Allah a'lam sudah. Yang penting proses dulu. Awal ketika di aliyah dulu, kebetulan aliyah saya itu DMA Zainul Hasan Genggong, ya. Menjadi anggota OSIS. Oh ya. Menjadi anggota OSIS. MA bukan PKPT. Belum ada. Masih belum PKPT Ibnu. Kalau MA di pondok dulu. Di zamannya saya itu di pondok ada PKP. Tapi gabung di Ibnu juga? Enggak. Hanya bergelut di sana ya. Apa ya istilahnya ya, tidak sampai berpikiran nanti setelah sampai di kampus aktif di organisasi, enggak. Hanya ingin tahu seperti apa sih proses di organisasi. Dan ketika saya masuk di organisasi ini, kemudian nanti yang saya akan dapat itu seperti apa, ya sudah hilangkan itu dulu. Yang penting kita masuki dulu ya, proses dulu lah. Awal masuk kampus tuh yang saya ikuti organisasi pertama masuk di UKM, unit kegiatan mahasiswa, berupa teater. Oh teater. Ya. Pohon. Teater, ya teater pohon.
Di kampus ada teater pohon. Nyeni juga, nyeni Iya, puitis puitis. gitu. Asik. Sambil rokok ya. Sambil rokok. Oh, Ya. silakan. Ini kalau Ini sudah pertanyaannya semakin lama semakin mendalam. pengen tahu sahabat, Iya, kan biar menginspirasi sahabat-sahabat yang lain. Nah, terus kemudian oke guys, santai dulu sahabat. Kemudian di UKM Teater Pohon, kebetulan di kala itu saya bertemu dengan sosok senior, bisa dikatakan senior lah. Beliau betul-betul membimbing saya dari nol, mengajarkan dengan sabar seperti apa organisasi, bagaimana di organisasi. Dari situlah awal mula sedikit demi sedikit saya paham terkait masalah organisasi. Nah, setelah aktif di sana, kemudian saya bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kampus. Saya mencoba untuk proses di sana sampai saat ini masih berproses di PMII. Alhamdulillah di rayon komisariat. Sudah di komisariat, pengurusan komisariat, dan setelah 1 tahun dan kebetulan program studi yang saya masuki di kampus yang saya masuki di kampus itu merupakan program studi baru, sehingga dari keorganisasian harus ditata kembali. Jurusan apa? Manajemen keuangan syariah. Febi ya? Iya, dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kebetulan di kala itu langsung membentuk himpunan mahasiswa program studi. Berarti angkatan pertama. Angkatan pertama, langsung merintis HMPS. Rintis Betul-betul dimulai dari nol. Bagaimana HMPS nanti bergerak dan seperti apa? Ya tidak luput lagi. Saya belajarnya masih di teater lagi, dan kebetulan senior yang di teater juga senior saya di PMII. Di PMII. Dan di kala itu sehingga saya belajar dari nol di sana seperti apa mengelola HMPS, menjadi sosok leader, betul-betul diasah di sana. Dan kemudian berlanjut, saya itu kemudian di semester 5 ini sudah aktif-aktifnya, ya bisa dikatakan aktif-aktifnya di organisasi, di mana di kala itu saya di kampus masuk di kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau DMAF-nya, kemudian menjadi ketua umum di UKM Teater Pohon, kemudian sama ketua PAC dulu diajak ke Ansor. Tahun berapa? Di 2020 ya? Ya, di 2020. Ya. Itu langsung ditarik di Ansor. Ayo sudah, kamu ikut saya, kamu nanti menjadi pimpinan ranting di Opo-Opo. Aduh. Dari di 2020 itu selain merintis, kemudian jadi DMAF, kemudian jadi ketua UKM, terus ketua rantingnya. Ya. Ada 3 amanah. Masuk di Ansor, ada 3 amanah Tiga amanah. dalam 1 tahun sekaligus. Sedikit pembelajaran dari apa yang saya lakukan di kala itu, di 1 tahun itu. Ya pastinya akan ada kecacatan di Mana salah yang harus satu dipilih, ya di salah satu organisasi. Iya. Sehingga bisa dikatakan ada ketidakmaksimalan antara organisasi yang saya ikuti 1, 2, dan 3. Artinya seperti itu. Ya mungkin ketika teman-teman ingin menggelut di organisasi, pilihlah organisasi yang mungkin menurut teman-teman mampu untuk mengembangkan diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, Ya, itu mungkin. intinya. Karena kan kalau di organisasi, khususnya di Ansor ini kan, kita gabung di Ansor ini kan nggak ada apa lah ya, nggak ada upahnya. Nggak ada gitu. upah. Nggak ada upah. Kita hanya Proses, barokah, mencari barokah. hikmah, barokah, kemudian proses gitu saja. Kemudian menarik bagi saya
ketika kita mulai berproses dari tingkat ranting terlebih dahulu. Ya. Karena menurut saya pribadi di Ansor itu tanpa ranting ya, tanpa sahabat-sahabat kader kita yang ada di ranting, Ansor itu nggak akan berjalan, nggak akan terlihat buahnya seperti apa. Karena kan yang paling menyentuh di masyarakat. Nah ini juga nanti kita pertanyakan ini, karena yang paling menyentuh di masyarakat itu kan sahabat kita yang ada di ranting. Nah, kalau menurut saya ini di dua lini berbeda ya, ngurus organisasi di kampus, dan itu yang diurus adalah sahabat-sahabat teman-teman kita mahasiswa yang notabene sudah bisa yang sudah pinter, sudah akademisi, kemudian ya sama-sama mencari pengalaman. Kemudian di lini yang satunya, lini yang lainnya adalah di Gerakan Pemuda Ansor yang notabene itu bergelut di bidang kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Nah, dua hal berbeda ini tentunya dirasakan juga oleh sahabat Ilyasim. Ya pastinya. Nah bedanya itu gimana bedanya itu? Kalau kita perbandingkan antara apa ya istilahnya ya, gerakan organisasi Ansor yang kemudian yang ada di kampus, ya apa ya, sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi karena kan kalau di Ansor itu langsung nyentuh ke masyarakat. Iya, langsung nyentuh ke masyarakat. Gimana ya untuk membedakan? Ya sama sih sebenarnya, kayak posisi ketika di HMPS kita harus melakukan pendekatan yang ekstrim lah kepada tiap mahasiswa, karena yang memiliki peran aktif kemudian yang mampu untuk mengembangkan mahasiswa mulai dari bawah itu yang ada di HMPS. Bicara di ranting, kita pendekatan di ranting untuk apa ya istilahnya, ujian terkait masalah apa istilahnya, ujian terberat. Ya kita langsung bersentuhan dengan masyarakat kalau di ranting. Problem kecil pun itu akan menjadi problem yang luar biasa kalau kita tidak bisa menyikapi itu, untuk menyikapi hal itu dengan baik dan benar. Karena kan di Opo-Opo ketua ranting sebelumnya tahu enggak, ada enggak, pernah dengar enggak? Ya pernah ada ya, pernah ada. Itu juga membantu kegiatan-kegiatan ya, suksesi kegiatan di ranting Ansor. Juga ada kawalan, dan alhamdulillah kepengurusan PAC ya agak lumayan lah yang ada di Opo-Opo. Oh iya banyak juga yang mengurus. Ya agak lumayan lah, sehingga saya sangat berterima kasih untuk sahabat-sahabat yang ada di Opo-Opo yang masuk di kepengurusan PAC telah mengawal ranting selama ini, memberikan masukan-masukan. Ya tanpa beliau-beliau ya apalah saya. Nah, kemudian hal yang paling menarik yang kemudian bisa kita bedakan kalau di kampus, menurut saya ya, hal yang paling menarik itu ketika kita sudah sukses, kemudian kita menyelenggarakan satu kegiatan dan itu diikuti oleh seluruh mahasiswa atau sebagian mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan itu, kemudian ada follow up di sana. Menurut saya sudah sukses kegiatan seperti itu. Nah, kalau di ranting ini kan, kalau di Ansor ini kan harus jangkanya jangka panjang. Iya. Kita tidak bisa menyelesaikan kegiatan satu proses kegiatan, semisal kaderisasi ya. Kita tidak hanya selesai di PKD saja. Harus ada beberapa follow up yang harus kita kerjakan di sana. Pengayoman kader-kader, pengayoman sahabat-sahabat kita, sampai benar-benar sahabat-sahabat kita itu atau kita di Gerakan Pemuda Ansor ya mampu dipandang di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, kemudian kegiatan apa yang paling berkesan? Ya, kebetulan di kala itu ini awal mula terbentuknya keanggotaan dan kepengurusan di ranting Opo-Opo.
Kami sebenarnya dulu iseng-iseng ngadakan event permainan Mobile Legend. Oh di iya, kala iya, itu, iya, ya. iya, iya. Pernah denger kan ya? Iya, iya. Ya, event permainan Mobile Legend di kala itu. Itu masih apa ya? Awal memang- ya itu. Iya, awal. Untuk membentuk embrio pemuda di Ansor. Awal dari sana terbentuknya keanggotaan dan kepengurusan, dan kebetulan kalau ndak salah 3 hari sebelum event itu dimulai, ketua PAC ini dulu sebelum terpilih ini bilang, ayo kita bangun kembali ranting Ansor opo-opo. Sahabat Basori ya, Sahabat Basori, ayo kita bangun kembali ranting Ansor opo-opo. Bagaimana ranting Ansor yang ada di opo-opo ini mampu untuk hidup, gitu kan. Oh iya sudah. Ya, kebetulan ada momen seperti itu. Langkah awal saya tidak langsung mengenalkan Ansor dulu ke teman-teman. Adakan perkumpulan setelah melaksanakan kegiatan itu, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan, baru memikirkan jangka panjang agar kelompok ini tidak bubar kembali, tidak hanya selesai di event itu. Enggak, dulu iseng-iseng buat rutinan bacaan Mingguan ya? Mingguan di kala itu. Awal mula perencanaannya itu sebenarnya 2 minggu 1 kali Ya. di kala itu, 2 minggu 1 kali. Ternyata dari teman-teman itu semangat, sehingga ada perubahan waktu, 1 minggu 1 kali akhirnya sampai rutin sampai saat ini. Nah, ketika pertemuan yang kedua, barulah saya kenalkan kalau sebentar lagi kelompok yang kita bangun ini kita wadahi di Ansor. Kita pakai wadah Ansor. Nah, dari situlah mulai teman-teman itu, oh ya sudah, enak seperti ini. Sudah banyak pemikiran dari teman-teman. Ya, itu sih yang merupakan awal yang sangat berkesan bagi saya, dengan sekedar permainan yang katanya masyarakat sampah lah, merugikan dan lain sebagainya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain kan ya. Iya, hanya main-main seperti itu saja. Tapi membawa hikmah. Iya. Menarik jalur diplomasinya sahabat Ilyasin ini untuk kemudian mengajak pemuda-pemuda di desa Opo-Opo bergabung di Ansor. Ya. Pendekatannya, ya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang memang itu memunculkan kegiatan yang digandrungi oleh yang positif lah. Banyak juga di sebagian desa-desa ya, di sebagian ranting itu ya tidak bisa kalang kabut lah gimana memikirkan untuk mengembangkan ranting, pemuda-pemuda di ranting itu. Karena yang mungkin kalau menurut saya ya, dari ceritanya sahabat Ilyasin ini tadi, karena pengalaman sahabat Ilyasin ini di berbagai sektor organisasi menurut saya, dan itu bisa diterapkan di ranting kemudian. Gitu ya sahabatnya. Dan itu berpengaruh ya. Berpengaruh ya. Nah, kemudian seberapa besar pengaruh pemuda tanpa jedak-jeduk ini. Seberapa besar pengaruh pemuda menurut sahabat Ilyasin ya? Seberapa besar pengaruh pemuda secara umum, kemudian kita tarik ke gerakan pemuda Ansor untuk kemajuan desa. Karena kan kita tahu selama ini ya, apalagi di desa ya, pemuda itu kan dianggap, saya nggak meremehkan pemuda atau apapun itu, tapi masyarakat itu lebih memandang pemuda sebelah mata, gitu. Nah, menurut sahabat Ilyasin, dari segala pengalaman kemudian dengan cara mempengaruhi pemuda-pemuda di desa yang seperti tadi itu, seberapa besar pengaruh pemuda terhadap perkembangan di desa? Iya, bicara terkait masalah pengaruh, kalau yang saya lakukan selama ini, yang kami lakukan selama ini, ya bisa dikatakan masih
kalau di persentase ya masih bisa dikatakan 0,1% lah. Belum nyampe 1%. Iya, masih perlu proses kembali. Bagaimana paling tidak lah dari 100% pemuda yang ada di Opo-Opo, khususnya Opo-Opo 1, ya paling tidak mampu untuk aktif di kegiatan-kegiatan kami yang kami rutinkan setiap Setiap minggunya. setiap minggunya. Paling tidak kayak gitu, dengan maksud paling tidak dari kesibukan mereka yang hanya menimbulkan tidak negatif sih sebenarnya, kurang bermanfaat lah, kurang bermanfaat lah. Dalam tanda kutip, tidak mengatakan pemuda di Opo-Opo itu membuat rusuh, ya paling tidak kita isi dengan sisi positif, yaitu dengan tahlilan kah, apakah Ya, agenda besar ke depan kira-kira apa? ya. Untuk agenda besar masih dalam proses perencanaan kami. Insya Allah nanti akan mengadakan event kembali. Tapi event yang apa namanya, yang akan kami adakan masih belum tahu. Event apa yang akan kami adakan, masih dalam proses. Kemudian distribusi kader. Ini kan penting sebenarnya, distribusi kader untuk menduduki bagian-bagian strategis di desa. Dan ini juga kami dapat wejangan kemarin dari mantan ketua PC GP Ansor Kota Keraksaan, sahabat Taufik itu. Sahabat Taufik mengatakan kalau di tingkat ranting sebenarnya kan pemuda ranting GP Ansor ini bisa sebenarnya bersinergi dengan pemerintah desa melalui Karang Taruna. Nah, ketika nanti kita mengadakan kegiatan, kita collab saja dengan Karang Taruna. Nah, seberapa besar distribusi kader yang terlibat di Karang Taruna di sana? Untuk sahabat-sahabat Ansor yang di ranting Opo-Opo, karena masih dalam proses pembentukan kembali, penataan kembali untuk Karang Taruna. Tapi kemarin sudah pemilihan ya? Iya, sudah selesai pemilihan, dan alhamdulillah dari sahabat-sahabat Ansor di ranting Opo-Opo juga termasuk dalam kepengurusan yang terbentuk di masa kepengurusan yang baru untuk kali ini. Untuk terkait masalah apa namanya, kontribusi dari teman-teman pengembangan dan sebagainya, itu masih proses perencanaan. Bagaimana dari Karang Taruna kemudian Ansor, intinya organisasi kepemudaan di desa itu untuk paling tidak mampu untuk mengembangkan dan membenahi keadaan desa. Itu masih dalam proses perencanaan, masih belum action. Ya, yang penting kan kita sudah mendistribusikan kader kita di Karang Taruna itu. Untuk kemudian kita tidak lanjuti, dan ya siapa tahu ada kegiatan-kegiatan yang bisa dimix lah, bisa dikolaborasikan. Iya. Nah, menarik ya sebenarnya ya, kalau kadang-kadang ya banyak sebagian dari mahasiswa, aktivis, kemudian itu enggan kembali ke desanya. Nah, mungkin ya sahabat Ilyasin ini kalau tidak diikat terlebih dahulu oleh ranting Gerakan Pemuda Ansor di Opo-Opo, mungkin rasanya akan begitu ya. Lupa pulang ke desa. Apa ya? Bisa dibenarkan tidak sebenarnya sih semua mahasiswa yang seperti itu tidak seperti. Ketika kita menggeluti ada organisasi, ya pastinya kita ingat hakikat dari mahasiswa itu sendiri. Iya, gimana itu hakikat mahasiswa? Gimana mahasiswa itu merupakan agen of change lah, agen LPG dan lain sebagainya. Agen sosial kontrol dan agen-agen yang lainnya. Ya pastinya tidak akan melupakan apa yang terjadi di desanya. Pasti dari teman-teman yang sudah apa ya istilahnya ya, menggeluti organisasi, pasti juga akan berpikir, juga akan membantu. Iya, kalau berpikir ke sana. Tapi kan kadang lupa itu loh yang ya, keasikan bermain di kampus, bermain di kalau saya itu
sepengalaman saya, karena kan saya kuliahnya di Jogja ya, di UIN Suka itu Sunan Kalijaga. Insyaallah beliau. Masya Allah. Sepengalaman saya, mereka yang sudah asik di Jogja, kemudian asik asik berorganisasi. Iya, berorganisasi dan bergabung dengan beberapa komunitas. Itu akhirnya lupa kembali ke kampung halamannya. Gitu. Ya, saya memiliki keyakinan memang hal itu benar adanya sih, kalau Tidak bisa menutup kemungkinan. tidak bisa menutup kemungkinan hal itu. Tapi ada keyakinan suatu saat pasti dia akan kembali. Ya haruslah, punya warisan. Iya. Pasti akan kembali, pasti. Nah, kembali iya. Kembali ke desa iya. Karena kan memang rumahnya. Ya. Tapi yang kembali ke desa kemudian membangun peradaban di desa, itu yang Jangan sampai mahasiswa harus seperti itu, jangan sampai. Harus mampu untuk mengembangkan apa yang ada di desa dan memperbaiki apa yang salah di desa. Tuh. ya itu kita kadang-kadang Jangan sampai lupa itu, kembali ke desa ya. Tapi apa yang kita dapatkan di selama pengalaman kita berorganisasi di kampus, kemudian di luar, di kota orang, itu tidak bisa kita terapkan gitu. Itu faktor apa ya kira-kira kalau kayak gitu ya, sahabat? ya mungkin hal-hal yang terjadi seperti itu ya bisa jadi mereka masih kurang untuk proses. Kita Kurang jangan- berproses atau terlalu jangan lama berproses? suudan dulu, jangan suudan dulu, kita husnudan lah mungkin. Tapi kalau sahabat bom itu ya, sahabat saya itu mengatakan, memang pernah mengatakan, jangan sampai mahasiswa ini jadi sampah di masyarakat. gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya bicara di apa? Ketika menjadi mahasiswa dia sudah menjadi sosok yang hebat, sudah diolos. Tapi ketika menjadi sudah masuk di masyarakat malah menjadi sampah masyarakat, itu jangan sampai. Nah Sampailah itu, seperti itu. itu maksud saya. Jangan sampailah seperti itu. Ya paling tidak apa yang sudah kita lakukan di kampus mampu kita terapkan untuk pengembangan yang ada di desa. Karena kan idealisme seorang mahasiswa itu tinggi, Iya. sahabat ya. Dan itu memang ya tidak bisa kita lepaskan sebuah idealisme itu. Tapi kalau kata Wiji Tukul itu kan, idealisme adalah sebungkus nasi katanya, dimakan jadi tai gitu. Ya karena itu orang idealis, maunya kayak gini. Kemudian ketika sudah di desa, dia tidak menjadi apa-apa. Dikata Wes Rendra juga, apa disajanya seonggok jagung itu kan. Buat apa kita belajar filsafat, kita belajar bahasa, seni dan lain sebagainya. Ketika kita pulang ke desa, ke rumah, kita hanya sepi, kita merasa sepi gitu kan, tidak bisa bermanfaat untuk sekitar. Nah itu tantangan untuk kita semua sebenarnya yang di mahasiswa ini. Ya. Dan juga saya bersyukur sih sebenarnya bisa masuk di Ansor. Dari Ansor saya banyak pengalaman bagaimana pendekatan kepada masyarakat, seperti apa mengatasi problem-problem, paling tidaklah dari keanggotaan kami sendiri di Ranting. Dari situ tidak hanya ada kesibukan di kampus saja, tapi di rumah juga ada hal yang perlu kita sibukkan, paling tidak. Bisa Ya kita meskipun coba, ya. meskipun tidak luput waktu, kita harus kabari doi juga. Iya. Karena satu sisi ada teman, keluarga, ada doi lah. Tapi tidak menganut aliran bucinisme ya? Nah, Tidak ya? ya tidaklah, jangan sampai lah. Kalau sudah terbentur dengan doi biasanya ini. Ya, kita harus mampu untuk menyeimbangkan hal itu. Nah, Mampu untuk menyeimbangkan hal itu. ya di kita sendiri aja, ya pengurus PAC ada sebagian dari kita itu.
karena sudah menikah ya. Kemudian sulit untuk kita ajak gabung, kita ajak untuk kumpul. Ya karena itu larangan dari istri. Ya tidak melarang sebenarnya, keberatan atau ada kewajiban yang harus dipenuhi waktu itu. Nah, ini menarik ya sebenarnya kita tanyakan juga, tidak hanya kepada sahabat Ansor yang sudah beristri, tapi sahabat Ansor yang berorganisasi kemudian memiliki doi. Nah, sejauh mana doi berperan di sana? Ini gimana? Ya, menyikapi terkait masalah hal itu. Astagfirullah, rusak. Menyikapi hal itu, ya kita manfaatkan doi itu sebagai penyemangat kita di organisasi. Itu sih kuncinya. Bukan menjadikan alasan apa ya istilahnya, ketidakaktifan kita di organisasi karena doi. Jangan sampai seperti itu. Aktifnya kita di organisasi itu karena doi tadi. Ya karena kemudian doi melarang kita gimana? Tinggalkan. Oh gitu ya? Tinggalkan. Gitu ya. Kita cari doi-doi yang mampu bersinergi dengan kita sehingga mampu untuk menjadikan penyemangat. Itu ya sahabat-sahabat yang sedang berproses dan sedang memiliki doi ya hari ini ya. Tinggalkan mereka yang tidak mendukung kalian di organisasi. Positif kalau bahasanya sahabat bom itu. Kalau saya memiliki istri kemudian istri saya melarang saya untuk aktif di Ansor, saya talak istri saya. Bisa dipegang. Itu bahasanya sangat keras itu sahabat bom itu. Tapi dalam tanda kutip, kok saya ciut ya. Meninggalkan istri karena organisasi. Ya, apa ya? Mungkin nanti ketika terjadi seperti itu, ya MOU lah ke istri. Tapi kan kita punya komitmen kan. Ya, ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Kemudian ada pembicaraan khusus terkait, ya harus dibicarakan memang. Saya loh sebelum nikah saya aktif di Ansor. Saya sering rapat berkhidmat seperti ini. Jadi jangan salahkan saya ketika tiba-tiba saya tidak pulang selama 24 jam. Iya. Gitu. Ya paling tidak lah kita harus punya planning time, punya apa ya, mampu untuk mengatur waktu, kapan kita harus berorganisasi, kapan kita harus bersama doi kita kapan kita harus bersama doi kita, kapan kita harus bersama keluarga. Ya kita harus mampu untuk membagi hal itu. Quality time ya istilahnya. Ya quality time bersama keluarga ya. Ya. Tapi kalau di Ansor ini kan kita menganut siap nggak siap harus siap kalau ada pimpinan di atas itu. Ya kembali lagi dengan kesepakatan kita dengan istri-istri. Bukan kita ya, karena kita belum punya beristri. Iya, belum punya istri. Ya. Sama doi lah. Doi. Saya tidak punya doi juga, ngapain bicara? Jangan salahkan penanya. Jika beliau tidak mengaku punya doi. Oke ya sahabat-sahabat Jas Ansor dimanapun kalian berada. Ini menarik, kita tadi mengulas bagaimana perjalanan sahabat Ilyasin ini menggeluti organisasi, dari satu organisasi ke organisasi lain, kemudian membangun organisasi lain. Pengalamannya sangat menarik. Kemudian prinsipnya berorganisasi itu juga sudah baik. Nah harapan kami di PAC, di Gerakan Pemuda Ansor lah, ya bisalah meneruskan estafet kita, perjuangan kita, kemudian untuk tetap kalau tema Harla ini kan berkhidmat tanpa batas kan. Tema Harla ke-88 tanpa batas. Sangat sip ya. Iya intinya gitu. Nah, jadi ketika kita membutuhkan semisal di PAC membutuhkan seorang sahabat Ilyasin untuk menjadi pengurus, itu jangan lari sahabat. Siap. Di PAC, di cabang semisal itu kita tetap berkhidmat. Intinya tetap berkhidmat. Oke ya sahabat-sahabat Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Nah, tadi menarik
semoga kita mendapat pengalaman-pengalaman menarik itu, kemudian bisa kita terapkan, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ada sesuatu yang pengen disampaikan lagi terakhir? Ya mungkin cukup itu sedikit ya. Berorganisasilah sebagaimana layaknya sosok orang yang mau berproses, dan kemudian ketika kita terjun di Ansor, ini kan Ansor salah satu Banom Nahdlatul Ulama. Jangan jadikan Ansor sebagai istri kita. Sorry, kembali ya. Jadikan Ansor sebagai istri kita. Ya, jadikan Ansor sebagai istri kita, jangan jadikan Ansor sebagai suami kita. Ngapain kau suami Ansor ini semua kok? Ya, jangan mencari keuntungan di Ansor. Nah, itu. Jangan mencari keuntungan. Intinya itu. Jangan mencari keuntungan di Ansor. Bagaimana kita mampu untuk mengembangkan Ansor lebih baik, lebih maju lagi ke depannya. Oke. Mungkin itu. Oke, itu dia luar biasa sahabat Ilyasin ini, sosok muda, sosok sahabat kita yang organisatoris. Kemudian ya harapan kami semoga bisa tetap semoga tambah lancar hikmahnya ya, tetap di Gerakan Pemuda Ansor. Nah, kami juga butuh inisiatif kemudian kalau kita kan membuka diri, kalau di PAC itu ya sebelum ditutup ya sahabat, kita membuka diri untuk inisiatif kegiatan apa yang pengen dilakukan oleh sahabat-sahabat di Ranting. Ya Ranting bolehlah mengusulkan satu kegiatan, kemudian itu bisa kita aplikasikan di kecamatan Gerejegan. Itu lebih karena pemikir-pemikir muda tentunya dari sosok akademisi ya, sahabat-sahabat kita yang ada di akademisi ini kita perlukan sahabat, kita perlukan ya kemajuan kegiatan-kegiatan nanti kita harapkan itu kegiatan yang lain yang bisa diterapkan. Oke. Itu ya sahabat ya. Siap. Oke, sahabat Jas Ansor, jumpa Jas Ansor. Itu tadi perbincangan kita yang telah berjumpa dengan sahabat Ilyasin ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mampu dan berkhidmat tanpa batas di Gerakan Pemuda Ansor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.